pembahasan merawat orang sakit ini semakin terasa di era kedaruratan orang sakit, ketika banyak keluarga yang menghadapi tantangan dalam merawat anggota keluarganya yang mengalami dampak jangka panjang seperti penyakit stroke dan penyakit degeneratif lainnya yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Kurangnya pengetahuan tentang cara merawat yang benar seringkali berujung pada penurunan kualitas hidup pasien dan memperburuk kondisi kesehatan mereka. Oleh karena itu, diskusi mengenai strategi perawatan yang efektif, empati dalam perawatan, serta pentingnya dukungan emosional menjadi sangat mendesak untuk menjaga kualitas hidup pasien. Topik ini tidak hanya relevan bagi tenaga kesehatan, tapi juga bagi masyarakat luas yang berperan dalam perawatan sehari-hari. Dari jurnal yang kami dapatkan, perawatan orang sakit sangat mendesak pada saat ini. Angka sakit di perkotaan meningkat hingga 10,64% pada tahun 2023 dan menjadi 11,75% pada tahun 2024. Tidak jauh berbeda dengan pedesaan yang menyentuh angka 12,63%. Peningkatan yang cukup tinggi ini menjadikan kondisi kedaruratan menjadi tantangan yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor korban kecelakaan lalu lintas dan faktor penyakit kronis seperti stroke. Menurut riset kesehatan dasar, pada tahun 2018, prevalensi stroke di Indonesia sendiri cukup tinggi, mencapai 10,9 dari 1.000 penduduk. Menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi sebanyak 8,3 dari 1.000 penduduk di Indonesia. Kami mengambil kasus yaitu Bapak Budi, seorang pria berusia 65 tahun mengalami serangan stroke ringan yang menyebabkan kelemahan pada sisi kanan tubuhnya. Setelah mengalami perawatan di rumah sakit selama 2 minggu, dokter merekomendasikan agar ia melanjutkan proses pemulihannya di rumah dengan dukungan terapi fisik serta pengawasan yang ketat terhadap pola makan dan tekanan darahnya. Istri Pak Budi, yaitu Ibu Siti, memutuskan untuk merawatnya di rumah. Meskipun awalnya merasa tidak siap, Bu Siti bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi suaminya. Ia pun mulai belajar tentang perawatan pasien stroke dengan berkonsultasi dengan dokter, membaca buku panduan, serta bergabung dengan komunitas pendukung caregiver. Namun, tantangan di rumah tidak selalu mudah dihadapi. Keterbatasan pengalaman membuat Bu Siti sering merasa kewalahan dengan tanggung jawab yang begitu besar. Ia harus membagi waktu antara merawat Pak Budi, mengurus rumah tangga, serta menjaga kesehatannya sendiri. Suatu hari, Bu Siti pernah lupa memberikan obat tekanan darah pada waktu yang tepat, yang hampir berakibat buruk bagi kondisi Pak Budi. Dari pengalaman tersebut, Bu Siti belajar untuk membuat jadwal harian yang teratur dan melibatkan anak-anak mereka dalam membantu tugas-tugas tertentu. Usaha bersama keluarga ini memberikan hasil yang positif bagi kondisi Pak Budi yang perlahan membaik. Merawat orang sakit merupakan suatu tanggung jawab yang kompleks dan memerlukan kesabaran, keterampilan, serta pemahaman yang mendalam mengenai kondisi pasien. Setiap individu yang merawat orang sakit harus memiliki pemahaman dasar mengenai kondisi medis agar dapat memberikan perawatan yang tepat dan mengurangi risiko komplikasi. Selain itu, komunikasi yang baik antara perawat, pasien, dan tenaga medis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien itu terpenuhi. Hal pertama yang penting adalah memahami kondisi mereka, baik secara fisik maupun secara emosional, dengan selalu mendengarkan keluhan atau kebutuhan mereka. Selain itu, memberikan dukungan emosional seperti percakapan yang menenangkan atau sekedar menemani mereka bisa membuat mereka merasa lebih nyaman dan tidak merasa kesepian. Merawat orang sakit adalah suatu keharusan yang didasari oleh nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Dengan memberikan perawatan yang baik, kita tidak hanya membantu pasien pulih secara fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami pentingnya merawat orang sakit dengan baik, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam sistem layanan kesehatan yang lebih baik lagi. Berikutnya ada penilaian moral terhadap tindakan merawat orang sakit. Merawat orang sakit merupakan suatu tindakan yang memiliki nilai moral yang sangat tinggi, karena menunjukkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk yang cerdas dan sosial, dapat dilihat dari sudut pandang etika dan moral. Merawat pasien bukan sekedar hanya memenuhi kebutuhan fisik pasien kita saja, akan tetapi juga melibatkan perhatian terhadap
aspek psikologis, emosional, dan spiritual pasien kita. Merawat orang sakit adalah suatu keharusan yang didasari nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial, karena setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan perhatian yang layak saat mengalami kondisi kesehatan yang menurun atau sakit. Dengan memberikan perawatan yang baik, kita juga tidak hanya membantu proses pemulihan pasien kita saja, akan tetapi kita memberikan dukungan moral itu juga dapat meningkatkan semangat pasien kita untuk sembuh. Selain itu, kepedulian terhadap orang yang sakit juga menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memiliki ikatan sosial yang kuat, di mana kesehatan dan kesejahteraan setiap individu itu turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, merawat orang yang sakit bukan hanya tugas para medis saja atau keluarga pasien saja, akan tetapi juga menjadi bagian tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh setiap individu sebagai bentuk penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai makhluk yang cerdas dan mulia, manusia menyadari bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor utama untuk menentukan hidup yang bermakna. Ketika seorang memilih merawat individu yang sakit, mereka secara aktif menggunakan akal sehat mereka untuk memastikan bahwa tindakan perawatan yang dilakukan memberikan manfaat bagi orang lain, tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu, aktivitas ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti nilai cinta, cinta kasih, empati, solidaritas, yang merupakan bagian penting bagi kebaikan yang diinginkan manusia. Jadi selanjutnya ada penilaian kasus konkret, yaitu kasus positif yang terjadi pada Bu Siti. Jadi Bu Siti ini menunjukkan etika yang sangat baik dalam merawat suaminya. Sebagai istri, dia bertanggung jawab menjaga kesehatan dan kebahagiaan suaminya dengan penuh cinta, kepedulian, dan toleransi. Dia tidak hanya fokus pada perawatan fisik, tapi juga memperhatikan kebutuhan emosional dan mental suaminya. Bu Siti terus belajar untuk memberikan perawatan terbaik dan menjaga waktu berkualitas dengan keluarga, serta menciptakan suasana penuh kasih sayang yang mendukung proses penyembuhan. Berikutnya ada penilaian moral. Jadi, tindakan Bu Siti mencerminkan moral yang mendalam karena dia mengemban perannya dengan cinta dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dia menghargai hak suaminya untuk menerima perawatan yang layak dan mempertahankan keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan sosial, serta berusaha meningkatkan kualitas hidup suaminya. Ini adalah contoh sikap yang menekankan kebaikan dan mendukung nilai-nilai solidaritas serta kasih sayang. Baik, untuk refleksi merawat orang sakit, ini menentukan pemahaman kita tentang pentingnya memberikan perhatian kepada orang yang sakit, terutama dalam lingkungan keluarga yang menjadi garda depan dalam perawatan jangka panjang. Dari kisah Bu Siti yang merawat suaminya, yaitu Pak Budi, menjadi contoh nyata mengetahui tentang yang diharapkan. Dalam merawat Pak Budi, Bu Siti menemui berbagai kesulitan, mulai dari kurangnya pengalaman hingga padatnya jadwal harian. Namun walaupun semuanya terasa berat, dia tidak hanya menunjukkan cinta dan rasa tanggung jawabnya, tetapi juga keingin untuk belajar dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Secara keseluruhan, merawat orang sakit bukan hanya tentang memberikan perawatan fisik, tetapi juga menjaga kesehatan psikologis dan emosional mereka melalui kasih sayang, perhatian, dan kerjasama dalam keluarga. Kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagai
bagian dari masyarakat, kita juga perlu saling mendukung dan memperkuatkan hubungan sosial dalam memberikan perawatan kepada orang sakit untuk mencapai kesehatan bersama. Lalu untuk sarannya, belajar dan mengadaptasi situasi yang ada dan mencari informasi yang relevan tentang merawat orang sakit, meningkat kesadaran akan pentingnya merawat orang